Nggak usah kebijakan kalian bilang kalau Niki buat surat, tulis surat untuk permintaan maaf, nggak usah maju kali. Nggak ada, tidak ada. Itu surat punya Yoke, tulisan tangan Yoke. Itu surat punya Yoke, bukan punya Niki. Ya, jadi nggak usah hoax, nggak usah kebijak-bijakan, nggak usah kemaju-majuan, melebar muncung waang, kalera, pantek gadang. Gerombolan SS, ya. Itu saya tidak akan mau damai. Bantu saya Mas Sunan ya untuk monitor kasus tersebut di Polda Metro Jaya. Siap Mbak, saya bilang. Memang itu satu hal dan gambaran yang sangat tidak pantas ketika Doktiv ya di satu tempat didatangi oleh beberapa orang, memaki-maki, menuding-nuding, bahkan menghalangi Doktiv untuk meninggalkan tempat tersebut, bahkan menghalangi untuk Doktiv naik mobil, bahkan supirnya pun juga dihalang-halangi. Bahkan yang sangat fatal saya lihat, yang udah kayak, waduh, udah kayak jagoan banget deh saya bilang ya. Suaminya terlapor itu tergambar seolah-olah ingin melakukan sesuatu gitu loh. Ya, sesuatu dalam arti kata negatif, kekerasan terhadap Doktiv, sehingga tergambar juga di video yang sudah viral itu, bisa diakses di mana-mana di YouTube. Sampai si terlapor pun juga menahan agar terduga suaminya ini tidak melakukan kekerasan terhadap Doktiv. Nah ini kan betul-betul luar biasa. Apa mereka merasa banyak uang? Atau kenal dengan jenderal-jenderal, mungkin bintang 1, bintang 2, bintang 3, mungkin bintang 7, sehingga mereka bisa berlaku seperti itu. Ya. Berlaku seperti yang kalau kayak zaman sekarang lagi rame itu kayak seperti ormas, datang rame-rame ngegeruduk Doktiv. Kan gitu ya Bang ya? Jadi jujur saya sangat mendukung Doktiv, dan Doktiv juga minta Mas Sunan bantu monitoring kasusnya ini agar supaya gerombolan-gerombolan yang berlaku ya seperti tidak tersentuh oleh hukum itu dapat diproses secara hukum, dapat ditahan ya sampai nanti ada putusan tentunya di pengadilan. Artinya Doktiv sendiri tidak clear ya dengan status yang digadang-gadang. Ini salah satu yang membuat saya salut tentunya. Mana P21 mana? Hai. Mana P21-nya mana? Segera loh, udah mau deket-deket lagi loh ini. Coba. Awal Juni bisa keluar itu NM. Siap-siap nih gue, walaupun gue lagi ngewasitin. Gue wasit guys ya. Wasit di salah satu cabang olahraga bela-bela diri ya. Tetap gua menunggu mana P21-nya, mana segerakan. Kalau tidak lambaikan tangan, kalau tidak gua wasitin mau. Yang bilang Nikita Mirzani minta maaf itu siapa? Setelah gue cari tahu itu berita Bali. Kodam gue mulai bertanya-tanya, kayaknya gue tahu nih siapa yang bikin. Sore warga-warga Konoha, untuk yang bertanya-tanya kenapa kasus Doktiv itu tidak berjalan, tidak ada kemajuan ataupun ada dugaan terhenti. Pemirsa, kasus Doktiv itu yang dilaporkan itu ada banyak, dan Doktiv sesuai prosedur untuk memeriksa 1 terlapor, 2 terlapor, 3 terlapor, 4 terlapor, itu membutuhkan waktu yang panjang. Jadi tolong tahan semua, sabar. Yang kedua, halo Dr. Andrea Sitonggir. Kenapa kemarin saat bertemu dengan Doktiv Anda tidak seperti yang di medsos? Saya bertanya dengan nada lembut, nada dering poliponik. Kenapa? Bukankah kemarin juga sempat ada yang bilang, coba datang ke Medan biar tahu lu udah basi orang Medan. Kenapa nggak kayak gitu? Kenapa kalem sayang, cinta? Hai Dr. Andrea Sitonggir. Untuk memerahkan bibir aku bagusnya pakai apa ya? Gitu ya sayang ya. Sehat-sehat ya.
Nah, jadi sejak awal saya juga sebenarnya cukup bingung ya dengan sangkaan primer terhadap Nikita Mirzani, yaitu pasal 368 KUHP tentang pemerasan. Jadi bunyi pasalnya, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang supaya utang dihapuskan, atau membuat surat yang mengandung utang piutang, diancam pidana penjara paling lama 9 tahun. Yang menarik untuk dikritisi adalah unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Nah, kekerasan sendiri menurut para ahli sebagaimana yang dijelaskan dalam artikel kumparan yang saya lampirkan, umumnya mengarah pada tindakan fisik yang menyebabkan penderitaan atau luka. Sedangkan ancaman kekerasan menurut hukumonline.com bisa berbentuk intimidasi psikis yang menimbulkan rasa takut serius bagi korban. Tapi rasa takut ini tentu harus dibuktikan ya guys, dan bukan sekedar asumsi. Harus ada indikator bahwa korban memang merasa ketakutan hingga tidak berdaya. Dalam konteks kasusnya Nikita Mirzani, jadi muncul pertanyaan logis ya, apakah ada kekerasan fisik? Kalau tidak, apakah ada tekanan psikis yang berat? Dan apakah korban yaitu Reza Gladys menunjukkan tanda-tanda trauma atau ketakutan serius? Misalnya seperti orang-orang yang terkena ancaman yang nyata dan real. Yang menurut saya paling janggal itu di kasus ini adalah ini ya, berdasarkan sumber-sumber media dan keterangan dari pihak kepolisian sebelumnya ya. Justru disebutkan bahwa Dr. Reza Gladys lah yang pertama kali menghubungi pihak Nikita Mirzani untuk menyelesaikan persoalan skincare. Jadi ini agak kontradiktif kan? Ya, kita sebagai netizen juga bingung lah ya, korban yang merasa takut tapi justru memulai komunikasi dengan orang yang dituduh memeras. Jadi logikanya menurut saya agak susah diterima ya. Karena itu guys, secara hukum penting bagi kita untuk tidak terburu-buru memberikan kesimpulan dan melihat apakah semua unsur pidana dalam pasal tersebut memang terpenuhi secara objektif dan proporsional. Ya, sebagai masyarakat yang cerdas, kita perlu memahami bahwa pasal pidana itu bukan hanya soal siapa yang lebih vokal ya guys, atau siapa yang lebih terkenal, tapi soal terpenuhinya unsur-unsur hukum secara sah dan meyakinkan tentunya. Jadi kritik bukan berarti kita membela ya, tapi agar hukum tetap berada di jalurnya, adil untuk semua, bukan alat untuk menekan siapapun. Pertanyaannya kenapa diperpanjang? Karena ancaman hukumannya adalah di atas 9 tahun dan itu dibenarkan sesuai dengan pasal 29 KUHP. Jadi kalau aturan sesuai, persoalannya kenapa harus diperpanjang terus? Kalau belum siap ya sudah lepaskan saja, ngapain dipaksa-paksa perkara seperti ini? Itu saja yang saya minta. Kalau belum siap ya nggak usah paksa-paksa lah. Kalau Anda sudah berani menahan orang, harusnya Anda yakin bahwa perkara tersebut bisa Anda sidangkan dengan bukti-bukti yang ada. Dan saya ingatkan sekali lagi, rekaman tersebut di mana terjadi percakapan antara Ismail Marzuki dengan seseorang, itu bukti rekamannya sudah saya jadikan dasar untuk saya laporkan. Sehingga di dalam proses pemeriksaan di mana rekaman tersebut disebut-sebut dalam berita acara pemeriksaan, sudah saya nyatakan di dalam BAP tambahan bahwa rekaman tersebut adalah rekaman yang patut diduga adalah rekaman ilegal, dan saya laporkan kepada kepolisian supaya yang merekam maupun yang menyebarluaskan supaya diproses. Artinya apabila bukti rekaman tersebut dijadikan dasar untuk melakukan proses hukum, dijadikan dasar untuk laporan polisi ini, dijadikan dasar untuk melakukan penahanan dan atau menjadi bagian dari berkas perkara, maka saya tegaskan rekaman tersebut saat ini dalam proses hukum dan patut diduga rekaman tersebut adalah rekaman ilegal sebagaimana yang dilarang dalam pasal 31 dan penjelasannya menyatakan bahwa rekaman itu tidak dibolehkan kecuali yang melakukan perekaman itu adalah penegak hukum, aparat penegak hukum seperti itu. Niki sendiri ya kalau memang ini harus bergulir ke persidangan ya gulirkan aja gitu loh. Tapi kalau belum siap ya sudah segera lepaskan. Kenapa Anda harus menahan orang kalau Anda sendiri masih bingung cari bukti? Gitu. Jangan main-main lah dalam proses hukum ya. Jadi masalah kenapa perkara yang seperti ini dengan yakin sekali kenapa Anda masih mencari bukti, masih mempersoalkan bukti-bukti, salah satunya terjadi penyitaan beberapa waktu yang lalu terhadap salah satu objek yang sebetulnya tidak ada relevansinya, tapi ya itulah menjadi kewenangan daripada penyidik. Jadi saya sampaikan yang dijadikan dasar untuk melakukan laporan itu adalah rekaman percakapan
antara seseorang dengan Ismail Marzuki. Nah, rekaman tersebut ada sama saya dan itu disebarluaskan, ada sama saya dan itu saya jadikan bukti untuk laporan polisi. Yang kami laporkan adalah orang yang melakukan rekaman sehingga itu disebut dalam sidik, dalam lidik, mohon maaf, dalam lidik, sehingga nanti dicari siapa yang merekam dan siapa yang menyebarluaskan. Artinya apapun itu yang ada dalam rekaman tersebut, apapun hasil dari rekaman tersebut adalah hasil yang patut diduga adalah hasil yang ilegal, sebagaimana yang diatur dalam pasal 31 Undang-Undang ITE, seperti itu. Katakan apa yang dokter bilang itu adalah fakta, gitu. Jadi alhamdulillah, Allahu Akbar, kalian bisa melihat kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri, akan mencari jalannya sendiri, ya. Kebenaran akan mencari jalannya sendiri, gitu. Jadi alhamdulillah, finally Sahrul, namanya siapa sih, Sahrul Isa bin siapa, Zega gitu namanya, gak hafal dong, divonis 3,5 tahun alias 3 tahun 6 bulannya, gitu. Dok, tangan aku hitam gimana biar cepat putih? Jangan pengen putih, kalian harus kembali ke warna kulit kalian, cintai warna asli kulit kalian, ya. Jadi jangan berharap putih ya, jadi cintai warna kulit kalian. Terus kalau misalnya kalian ini kan kemarin karena dokter kena panas matahari hitam gitu kan, nah terus habis itu ya udah dokter olesi cairan peeling, selanjutnya dilanjutkan dengan penggunaan hand body gitu. hand body dokter itu banyak banget yang sudah dokter approve, itu dokter pakai itu gitu. Ini sekarang dokter mau pakai yang dari yang Noera yang apa, yang arbutinnya tinggi banget itu, dokter pakai itu nanti, tapi nggak sekarang ya, mulai mungkin 2 hari lagi gitu. Oke. Di usia 30 tahun apa nih? Caranya gimana nih? Mas Yas dibilangin besok, bilang tahu nggak dia? Udah tahu juga Mas Yas? Oke, sunscreen bagus banget, aku udah coba. Thank you, pas harga sedekah, alhamdulillah dapat. Kalau stoknya masih ada jangan beli lagi ya. Ini buat yang stoknya masih ada atau mau coba aja gitu ya. Oke. Pokoknya Doti pengennya tuh kalian berhemat, belajar untuk berhemat, beli sesuatu yang perlu-perlu aja dan setia ya. Kalau udah cocok di skincare yang lain, bertahanlah, jangan FOMO ya gitu. Pakai skincare, pakai retinol boleh? Enggak, kalau misalnya berurusannya parah nggak boleh pakai retinol ya. Jadi perbaiki dulu skin barrier kulit kalian. Gimana caranya? Ya menggunakan basic skincare, sabun, moisturizer, sunscreen itu aja dulu ya. Tuh. Kok jadi nggak kelihatan ya gara-gara aku pin ya? Biar hilang sendiri kali ya. Oh iya, besok juga nanti dokter mau pengenalan untuk tapi boleh, oh iya boleh ya, yang itu ya, yang Pak dokter boleh nggak tanya-tanya ini Mas Yas? Tuh, dokter lagi di Malang sayang. Di sini lagi ada live music, jadi suka live music, terus suasananya itu sepi gitu guys. Jadi dokter suka suara jeduk-jeduk, terus sukanya suara yang suara live music launch, terus sepi gitu. Oke ya guys, ini dokter tangannya emang sengaja pengelupasan guys, tuh lagi berutul-berutul. Jadi biar cepet balik lagi, kemarin hitam, oh nggak guys, habis dari Dubai itu hitam. Nah ini nih, ini tuh, oh kan, ini lagi ngelupas guys tuh, kita lagi ngelupas. Tapi habis itu bersih lagi deh, ya. Tapi ini hanya bisa dilakukan di klinik kecantikan ya, jangan di produk yang bisa mengelupas seperti ini tidak bisa dijual di pasaran, harus dengan tindakan dokter. Berhubung dokternya dokter sendiri ya, jadi dokter lakukan sendiri di rumah gitu, karena kan dokter sendiri yang bikin formulasinya, tapi nggak
dijual. Jadi dokter nggak mungkin jual ke kalian karena itu melanggar aturan Badan POM ya. Oke ya guys ya, nanti mau istirahat, nanti kita ketemu lagi besok di jam 6 pagi. Cuma sebentar doang sih, iseng-isengan aja gitu ya, sebagai ucapan tanda syukur Saru sudah divonis gitu. Oke ya, untuk Irma, Isna semuanya dokter pamit dulu ya. Love you all guys, selamat istirahat, bye. Enggak, Doti nggak tahu rumahnya Mbak Sandi, Doti nggak kenal, jadi kemarin aja baru cek, tapi Doti nggak ke rumahnya Mbak Sandi, Doti lagi di hotel, Doti kan nggak tahu. Nanti kalau Doti ke rumahnya Mbak Sandi, gorengannya kayak apa guys, ya kan? Dah pokoknya Doti itu sekarang serba salah, gitu, ya. Jadi Doti itu menjaga circle-nya Doti kembali ke kayak dulu aja, menjaga circle, ya. Soalnya sekarang banyak yang berusaha ngedeketin Doti, ternyata ingin menjebak Doti, itu banyak banget guys. Salah satunya, ya kalian tahu lah ya siapa, gitu. Oke ya guys ya. Gonta-ganti sunscreen aman enggak selama sunscreen cocok di kulit kalian. Kalau misalnya kalian boleh gonta-ganti selama belum menemukan sunscreen yang cocok ya nggak ada masalah. Dan sunscreennya harus sudah ada izin Badan POM-nya ya. Dan benar-benar SPF-nya teruji. Jadi dia mau menyertakan hasil labnya. Kalau hasil labnya dia udah sertakan, berarti dia bertanggung jawab. Oke? Sehat terus juga ya. Doti mau ini, Doti di kafe hotelnya sayang ya. Oke, salam kenal, salam juga. Udah pada follow semua kan? Oh ya, besok juga Doti bakalan bagi coklat Dubai. Tadi coklat Dubai sudah dihubungi sudah. Udah aku kasih nomor. Nanti juga besok ada pembagian coklat Dubai juga ya. Oke ya guys ya. Dok hari Sabtu ke Sukabumi.